Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian sehat semua ya. Tetap semangat belajar dari rumahnya. Gimana pagi ini? Sudah rapi? Sudah cantik? Sudah sarapan? Dan pastinya sudah siap di depan laptop atau alat komunikasi lainnya. Dan jangan lupa absen dulu ya di link yang sudah diberikan oleh sekolahan. Oke anak-anak, langsung saja saya mulai. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang modus dan rata. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang median. Tentunya kalian pasti sudah paham apa itu median. Apa itu median? Ya betul, median adalah nilai tengah dari suatu data. That's great. Oke, sebelum saya masuk ke pokok inti materi, saya ulangi dulu tentang KD. Apa itu KD? KD adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kalian pelajari adalah bagaimana sih cara kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana menentukan nilai median dari suatu data tunggal. Bagaimana pula kita bisa menentukan median dari data kelompok. Nah, anak-anak, hari ini saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui membaca dan menyimak contoh, diharapkan kalian dapat menentukan median data tunggal. Yang kedua, kalian dapat menentukan median data kelompok. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median, baik itu data tunggal maupun data kelompok. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama kita akan belajar tentang median data tunggal. Sebelum saya masuk ke rumusnya, saya jelaskan dulu apa itu median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, untuk data tunggal, wajib hukumnya mengurutkan data dari terkecil sampai yang terbesar. Misalkan terdapat data X1, X2, bla 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 sampai Xn dengan X1 kurang dari X2 kurang dari bla 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 Xn, mediannya dapat diketahui yaitu untuk data tunggal mediannya ada 2. Dilihat dari N. N itu apa? Banyaknya data. Jika datanya ganjil atau N-nya ganjil, maka mediannya ME-nya adalah X N plus 1 per 2. Berarti mediannya adalah data ke N plus 1 per 2. Jika N-nya genap, maka ME-nya adalah setengah dari data N per 2 ditambah data N per 2 plus 1. Jika saya tuliskan ME sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 per 2. ME itu adalah median. X itu adalah data ke. Bisa diterima ya anak-anak? Mungkin kalian akan lebih jelas jika kalian sudah masuk ke contoh soal. Nah, Ibu berikan beberapa contoh soal. Contoh soal 1. Diberikan data 23567 367 342. Tentukanlah median dari data tersebut. Tadi saya bilang wajib hukumnya untuk mengurutkan data dari terkecil terbesar untuk menentukan median. Jadi kita urutkan dulu datanya. Kita dapatkan 2. 2-nya ada 2 berarti 2. 3-nya kita lihat di situ ada 3, saya tulis 3. 4-nya ada 1, 5-nya ada 1, 6-nya ada 2, 7-nya ada 2. Kita peroleh X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3, X4-nya sama dengan 3, X5-nya sama dengan 3, X6-nya sama dengan 4, X10-nya sama dengan 7, dan seterusnya. Jika kita lihat datanya N-nya sama dengan 11, 11 itu ganjil, ya kan? Maka mediannya saya tulis, jika N-nya ganjil, maka ME sama dengan X N plus 1 per 2. Oke, berarti median sama dengan ME sama dengan X
N plus 1 per 2. Sama dengan X, N-nya kan 11. Saya masukkan 11 plus 1 per 2. 11 tambah 1, 12. Berarti X 12 per 2. 12 bagi 2, 6. Berarti X 6. Maka mediannya ME sama dengan X6. X6-nya berapa? X6-nya sama dengan 4. Bisa diterima ya? Oke, contoh yang kedua adalah diberikan data 2, 3, 5, 6, 7, 3, 6, 3, 4, 2. Kita diminta untuk menentukan median dari data tersebut. Sama seperti contoh 1, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sehingga didapat 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Kita peroleh X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3, X6-nya 4, X10 sama dengan 7, dan seterusnya. Kita tahu kalau data itu N-nya sama dengan 10, jumlahnya 10. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ini ada 10 data. Karena dia 10 termasuk genap. Maka mediannya, jika N genap, ME-nya ditulis XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 per 2. Median sama dengan ME sama dengan X, N-nya 10 saya masukkan, 10 per 2 ditambah X 10 per 2 plus 1 per 2. Sama dengan X5 ditambah X6 per 2. Kita tahu X5-nya berapa? X5-nya adalah 3, saya masukkan. X6-nya berapa? 4, saya masukkan. 3 tambah 4 sama dengan 7 per 2. 7 per 2 sama dengan 3,5. Maka median dari data itu adalah 3,5. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah diberikan data nilai ulangan harian matematika dari 17 siswa yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Diberikan nilai ulangan harian matematika dalam bentuk tabel distribusi. Yang nilainya 70 ada 2 anak, nilainya 75 ada 5 anak, nilainya 80 ada 3 anak, nilainya 85 ada 7 anak. Pertanyaannya adalah tentukan mediannya. Oke anak-anak, dari tabel di samping yang tadi kita dapatkan bahwa 70 tadi kan jumlahnya ada 2, maka data ke-1 dan data ke-2 bernilai 70. 75 ada 5, artinya data ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 bernilai 75. Loh kok bisa Bu? Iya, karena di atasnya kan sudah 2 data. Berarti yang bawahnya itu mengikuti setelah data kedua, berarti dia data ketiga, data keempat, data kelima, keenam, ketujuh bernilai 75. Terus yang 80 ada 3. Tadi kan sudah ada 7 data sebelumnya. Berarti untuk nilai 80 adalah data ke-8, data ke-9, data ke-10 bernilai 80 dan seterusnya. Atau kita tuliskan X1 sama dengan 70, X2 70, kan data 70-nya ada 2, berarti data 1, data 2. X3-nya 75, karena yang 70 hanya 2 data, sehingga data ketiganya masuk yang ke 75, dan seterusnya. Bisa diterima ya anak-anak? Oke, dari tabel di samping pula saya dapatkan N-nya itu 17. Karena 17 itu ganjil, maka mediannya adalah XN plus 1 per 2. XN-nya 17, 17 plus 1 per 2. X18 per 2, X9. Maka mediannya adalah X9, data ke-9. Data ke-9-nya adalah 80. Bisa diterima ya anak-anak? Oke, berikutnya adalah median data kelompok. Untuk menentukan median data kelompok ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah 1. Buat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua, tentukan kelas mediannya. Yang ketiga, tentukan nilai mediannya. Nilai median dari data kelompok itu dituliskan sebagai ME sama dengan TB plus setengah kali N min FK per F kali C. Apa itu TB? TB adalah tepi bawah kelas median. TB itu rumusnya batas bawah dikurangi 0,5. N itu apa? N banyak data. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F frekuensi kelas median. C adalah panjang kelas atau interval. Kelas median merupakan interval kelas dengan frekuensi kumulatif mencapai setengah atau lebih dari jumlah totalnya. Bisa diterima ya?
Nah, sekarang saya masukkan contoh ketiga, contoh median data kelompok. Nilai ulangan harian matematika kelas 12 disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Ini adalah tabel distribusi frekuensi data kelompok ya nak, karena di sini datanya dikelompokkan. Oke, paham ya? Ibu tanya dulu, dari tabel ini ada berapa kelas? Ya, ada 6 kelas. Intervalnya berapa? Ya, intervalnya 10 ya. Sudah? Pertanyaannya, tentukan nilai median dari tabel tersebut. Sekarang kita mulai untuk membahas contoh soal yang ketiga. Kalian ingat ya, untuk membuat nilai median, menentukan nilai median yang pertama satu, buatlah kolom frekuensi kumulatif. Yang kedua, tentukan letak kelas median. Yang ketiga, baru mencari nilai median. Kita buat dulu frekuensi kumulatif, frekuensi kolomnya. Kita buat satu kolom tambahan di sebelah kanan dari kolom frekuensi. Jadi kalau dibuat tabel seperti ini, ada nilai, ada kolom F dan F-count. F-count pertama saya isi 1. Kenapa? Karena tidak ada data sebelumnya 1, terus berikutnya 5. Dari mana 5? 1 ditambah 4 sama dengan 5. Lalu 5 ditambah 8 sama dengan 13. 13 tambah 14 adalah 27. 27 tambah 10, 37. 37 kali tambah 3 adalah 40. Bisa diterima ya? Berarti datanya jumlahnya 40. Kalau sudah membuat F-count, kita cari letak kelas median. Letak kelas median itu adalah setengah dari jumlah data. Kenapa setengah, Bu? Kok enggak 1/4, kok enggak 3/4? Karena median itu adalah nilai tengah dari suatu data. Yang namanya nilai tengah itu adalah membagi 2 sama besar. Artinya setengah dari data. Maka saya tuliskan setengah kali 40. Jumlahnya 40. Setengah kali 40 sama dengan 20. Kita lihat median terletak di kelas keempat karena frekuensi kumulatif di kelas keempat itu adalah 27, yaitu kelasnya antara 70 sampai 79. Karena pada kelas keempat memuat data ke-14 sampai data ke-27, maka mediannya saya letakkan di kelas keempat. Sampai sini paham ya? Oke. Karena mediannya terletak di kelas keempat, maka saya bisa tuliskan TB. TB-nya adalah 70 dikurangi 0,5. Ingat ya, TB itu batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. N-nya 40. FME, frekuensi median, itu yang ini nak, yang F tok. F 14. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas median itu kan F-kumnya kan 27. Karena FK, frekuensi kumulatif sebelumnya kelas median, berarti sebelumnya 27 berapa? Kumulatifnya 13, saya tulis 13. C, interval, intervalnya sama dengan 10. Selisihnya, 40 ke 50 berapa? 10. 50 ke 60, 10. Maka intervalnya adalah 10. Lanjut, saya masukkan ke rumusnya. ME sama dengan TB plus setengah kali N min FK per FME kali C. Mungkin di rumus yang awal tadi Ibu menulisnya MF saja, itu sama artinya dengan FME. Bisa ya? Lalu kita masukkan ME, TB-nya berapa? 69,5. Setengah kali N-nya 40, FK-nya 13, per FME-nya 14, C-nya 10. Berarti ME sama dengan 69,5 ditambah 20 kurangi 13 per 14. 20 kurangi 13, 7. 7 per 14 dikali 10. 70 bagi 14, 5. Sehingga 69,5 ditambah 5 adalah 74,5. Bisa diterima ya anak-anak? Oke, itulah sekian dari saya tentang penjelasan tentang median tunggal dan data kelompok. Kalian, setelah ini Ibu akan memberikan latihan soal yang wajib kamu tulis di buku dan wajib kamu jawab dan dikirim ke link yang akan Ibu berikan. Ini adalah latihan soalnya untuk mengukur seberapa paham kamu atas materi yang Ibu berikan hari ini. Ada 5 kelas, ya. Kamu disuruh menentukan mediannya. Jelas ya tabelnya, Nak? Oke, silakan ditulis di buku dan dijawab.
Latihan soal yang kedua adalah perhatikan pernyataan berikut. Ada beberapa pernyataan. Kamu diminta untuk menentukan jenis ukuran pemusatan yang sesuai dengan pernyataan di atas beserta alasannya. Ini saya masukkan karena mereview materi median dan modus beserta min. Oke, yang terakhir tugas untuk kalian adalah, saya ulangi lagi, 1. Membuat rangkuman dari slide saya. Yang kedua, menuliskan soal pada slide dan menjawabnya. Kirim jawaban kalian pada link di bawah ini. Jangan lupa ya anak-anak, ditulis di buku, difoto, habis itu dikirim. Jika kalian kesulitan untuk mengirim, minta tolong temannya buat mengupload. Jika ukuran size-nya terlalu besar, tolong difoto dengan resize-nya yang lebih kecil. Bisa diterima ya. Kalau kalian filenya banyak, Bu, saya banyak, satu nggak bisa. Kamu bisa mengkolase tugas kalian atau bisa mengirimkan beberapa kali. Jadi kalau misalkan ada 3 lembar, kamu login 3 kali dengan login pertama pakai lembar pertama, login kedua lembar kedua, dan login ketiga lembar ketiga. Bisa diterima ya nak? Sekian dulu dari Ibu. Saya tetap semangat buat kalian. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan ya anak-anak, khusus untuk kelas multimedia, tugasnya dikumpulkan di Bufula. Nama WA grupnya adalah Tugas Mat Multimedia.